Apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan saat berada di situasi tersebut? Yang pertama, yang dilihat adalah sang tuan yang baru pulang ke rumah dengan senyuman bahagia dan hati yang sukacita karena disambut oleh sang hamba yang telah menyiapkan segalanya bagi sang tuan. Yang kedua, yang didengar adalah suara ketukan pintu dari sang tuan. Yang ketiga, yang dipegang adalah ikat pinggang, pelita, peralatan makan, dan makanan. Yang keempat, perasaan yang dirasakan adalah bahagia dan sukacita karena tuan yang telah dinanti-nantikannya akhirnya pulang. Selanjutnya adalah tokoh dan perannya. Yang pertama, tuan dari hamba, yang artinya kedatangan Yesus untuk yang kedua kali. Kedua, hamba, maknanya adalah orang-orang yang percaya. Yang ketiga, ikat pinggang dan pelita, yang artinya itu kita mempersiapkan iman percaya kita dan perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita percaya dan taat kepadanya. Kita juga dituntut untuk tetap mempersiapkan diri dan iman kita sebab kedatangannya pada saat yang tidak disangka-sangka. Ternyata ada pengulangan dari kata dalam perikop tersebut. Ada kata hendaklah yang diulang sebanyak 3 kali, berbahagialah sebanyak 2 kali, dan mengikat pinggang sebanyak 2 kali. Yang mengartikan bahwa ini adalah hal yang sangat penting, yaitu kita dianjurkan untuk berjaga-jaga dan berdoa untuk mempersiapkan kedatangannya, yaitu Tuhan Yesus yang kedua kali. Berbahagialah mereka yang melakukannya, sebab dia akan mendapat upahnya, yaitu berupa keselamatan dan hidup yang kekal. Yang selanjutnya adalah makna bagi orang pada saat itu dan juga pada zaman ini. Makna perumpamaan tersebut bagi orang saat itu yang pertama adalah berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Karena pada perumpamaan tersebut dikatakan bahwa sang tuan datang di saat waktu yang tidak diketahui dan pada saat malam hari, seperti maling yang mengendap-endap datangnya. Sehingga kita perlu berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Nah, yang selanjutnya adalah mempersiapkan atau siap sedia. Karena pada saat itu dikatakan bahwa sang pelayan mempersiapkan kedatangan tuannya dengan cara mempersiapkan makanan dan juga menyelesaikan semua tugasnya. Kita seperti pelayan tersebut harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu yang selanjutnya adalah jangan lengah. Mengapa jangan lengah? Karena dikatakan bahwa yang datang bisa saja bukan tuannya, sehingga sang pelayan tersebut harus mengenali ketukan pintu sang tuannya, sehingga ia tidak salah memasukkan orang ke dalam rumah sang tuan tersebut. Bagi orang zaman sekarang, perikop tersebut memiliki 3 makna. Yang pertama adalah mempersiapkan iman percaya kepada Kristus. Iman percaya kepada Kristus sama seperti salah satu bentuk kesiapan sang pelayan menyambut tuannya. Nah, jika kita tidak memiliki kesiapan dalam menyambut Kristus, maka kita tidak akan bisa menyambut Kristus dengan baik, sehingga kita tidak akan dijamu, sama seperti perkataan yang ada dalam perumpamaan tersebut. Yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan adalah salah satu bentuk kesiapan kita yang dikatakan bahwa kita bisa taat atau tidak kepada peraturan dan juga perintah yang telah disampaikan sang tuan sebelum ia pulang. Yang ketiga adalah mempersiapkan tugas kita atau menyelesaikan tugas kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, kita memiliki tugas untuk mempersiapkan iman kita dengan baik. Tapi bukan itu saja, tapi kita perlu juga menyebarkan Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu selanjutnya kita juga perlu merefleksikan apakah diri kita sudah sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Dan kita apakah sudah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah kita sering membaca kitab atau tidak, apakah kita sering berdoa atau tidak. Ini adalah hal yang perlu kita persiapkan sebelum menyambut kedatangan Kristus. Aplikasi yang dapat kita lakukan dari pembacaan perikop ini adalah kita harus berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Iman kita juga harus siap dan kuat. Lalu, percaya akan janji Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus berwaspada terhadap dosa-dosa yang mengintai. Sebab iblis akan selalu menunggu kita di depan pintu dan mengintip kita dan akan menyerang ketika kita lemah. Jadi, kita harus kuat iman dan berjaga-jaga.